Puluhan pengungsi korban banjir Denpasar, Bali masih bertahan di posko pengungsian. Sebagian mereka mulai mengeluhkan kondisi kesehatan yang menurun akibat stres pasca kejadian tempat tinggal mereka yang terendam banjir. Sejumlah pengungsi pun menjalani cek kesehatan oleh petugas. Kebanyakan mereka mengeluhkan pusing karena tensi rendah akibat kepikiran pasca kejadian banjir. Saat ini, para korban banjir masih tersebar di sejumlah titik pengungsian yang ada di 4 kecamatan di kota Denpasar. Ini pada sakit tanganku ini semua. Pasti cepet-cepet sedikit ya. Ini dah, makanya minta obat saya ke. Jadi tadi cek kesehatan gitu ya? Iya. Karena stres itu jadi tensinya langsung tinggi. Untuk mengetahui situasi terkini banjir yang terjadi di Bali, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Nandang Astika. Selamat pagi, Nandang, bagaimana banjir pagi ini? Apakah sudah surut? Kemudian wilayah mana saja yang dilanda banjir? Bisa saya sampaikan memang pada saat hari ini kondisi banjir sudah berangsur surut, namun di beberapa tempat masih terdapat genangan-genangan seperti itu. Jadi misalkan yang kemarin sempat terjadi banjir parah di Pasar Badung dan Pasar, hingga saat ini di basement Pasar Badung itu juga masih terdapat genangan dan masih dilakukan upaya untuk penyedotan seperti itu. Selain di kawasan Denpasar, di sejumlah titik di beberapa kabupaten, misalkan seperti di Karangasem maupun di Jemberana, Bali, itu juga masih terdapat beberapa titik yang kondisi banjirnya juga masih bergenang seperti itu, Okta. Ada yang sudah surut di beberapa titik tetapi masih ada yang tergenang. Lantas Nandang, bagaimana dengan pengungsian di sana? Apa saja yang dibutuhkan warga saat ini? Iya, untuk saat ini di pengungsian memang khususnya di Kota Denpasar tersebar di beberapa titik pengungsian. Salah satunya yang ada di Kecamatan Denpasar Timur. Tepatnya saya melaporkan saat ini berada di Banjar Tospati, Desa Kesiman, Kertalangu. Di sini ada sekitar 54 pengungsi dari warga yang kemarin terdampak banjir. Kebanyakan mereka masih enggan dan agak khawatir ketika harus kembali ke rumah masing-masing karena mereka menyampaikan bahwa kondisi banjir kemarin cukup mengagetkan dan mengkhawatirkan bagi mereka. Sehingga mereka masih memilih untuk bertahan sementara di pengungsian ini. Dan saat ini sejumlah pengungsi yang sempat saya mintai keterangan atau saya tanyakan apa kebutuhan yang sebenarnya mendadak atau maksud saya mendesak, mereka menyatakan lebih banyak ke pakaian, terutama pakaian seragam anak-anak mereka untuk sekolah. Jadi karena kondisi ketinggian air yang mencapai 2 meter, seluruh perabotan rumah tangga mereka, pakaian dan alat-alat sekolah itu terendam banjir seperti itu, Okta. Oke, kebutuhan sandang maupun juga logistik lainnya sangat dibutuhkan oleh pengungsi saat ini. Nandang, dikatakan tadi ada sejumlah keluhan yang disebutkan oleh warga korban banjir ini. Lantas penanganannya seperti apa yang paling dibutuhkan saat ini? Ya, untuk saat ini pengamanan kalau untuk di pengungsian memang saya sudah melihat kebutuhan pangan sudah cukup mencukupi ya. Jadi artinya sudah banyak kebutuhan pangan termasuk dari makanan nasi dan lain sebagainya ataupun makanan ringan seperti itu sudah ada, dan kemudian juga obat-obatan yang termasuk tenaga kesehatan yang tadi juga melakukan pengecekan kesehatan kepada para pengungsi itu sementara sudah terlihat mencukupi untuk di posko pengungsian. Dan juga untuk penanganan banjirnya memang di beberapa titik yang masih tergenang, baik itu tergenang air maupun sisa-sisa lumpur banjir, juga sudah mulai dilakukan pembersihan. Termasuk tadi malam Kepala BNPB langsung bersama Gubernur Bali meninjau lokasi di Pasar Badung dan pada saat dilakukan penyedotan di kawasan basement di Pasar Badung. Seperti itu, Okta. Nandang, saat ini penanganan banjir jadi sudah sampai mana supaya tentunya ini mencegah terjadinya banjir kembali? Ya, Okta. Jadi untuk penanganan banjir memang hingga saat ini di kawasan hulu ataupun di kawasan sungai yang mengalir menuju ke Kota Denpasar itu kondisinya masih relatif tinggi ya, namun tidak seperti pada saat kejadian hari kemarin, dan petugas pun juga masih melakukan koordinasi mengenai
untuk menjaga aliran sungai biar lebih lancar dan tidak tersumbat. Memang kondisinya pasca banjir ini sejumlah sungai yang mengalir di kawasan Kota Denpasar dipenuhi banyak sampah sehingga itu juga mengkhawatirkan ketika terjadi hujan kembali sampah-sampah tersebut menyumbat aliran sungai yang ya semoga diharapkan tidak bisa kembali meluap ke pemukiman warga seperti itu, Okta. Baik, terima kasih Jurnalis Kompas TV Nandang Astika melaporkan dari Denpasar, Bali.